Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Budila. Pada kesempatan kali ini Budila akan menjelaskan terkait dengan lanjutan materi yang kemarin, yaitu terkait dengan struktur fungsi jaringan tumbuhan. Nah, terlebih dahulu Budila ingatkan kembali kepada kalian, silakan berikan satu pertanyaan untuk satu siswa dan tulis di kolom komentar. Nanti kalau kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari temanmu itu, silakan langsung jawab di kolom komentar, nanti akan mendapatkan nilai tambahan. Oke anak-anakku, inilah dia materinya. Mari disimak, jangan loncat-loncat. Nah, sebelum kita membahas terkait dengan struktur dan fungsi jaringan tumbuhan lebih lanjut, Budila ingin mengingatkan kembali kepada kalian terkait dengan materi yang kemarin. Masih ingat ya, kemarin kita sudah membahas terkait dengan sel. Apa sih itu sel? Sel adalah unit terkecil dari suatu kehidupan. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan organisasi kehidupan, itu ada berbagai macam tingkatannya anak-anak ya. Kemarin sudah kita bahas itu di soal ulangan ya. Jadi tingkatannya itu dimulai dari yang rendah, kemudian sampai yang tertinggi. Apa aja sih itu tingkatannya? Jadi yang dimulai dari yang paling rendah itu adalah sel, kemudian sel akan menjadi jaringan, kemudian jaringan akan menjadi organ, organ akan menjadi sistem organ, dan sistem organ akan menjadi organisme. Dan nanti organisme ini juga akan meningkat lagi ya, ada namanya individu, ada yang namanya populasi, ada yang namanya komunitas, ada yang namanya ekosistem, dan lain sebagainya ya. Nah, karena kemarin kita sudah bahas terkait dengan sel, maka di bab 2 ini tentu kita sedikit naik di atasnya ya. Jadi kita membahas terkait dengan jaringan. Nah, sehingga bisa disimpulkan bahwa jaringan adalah satu atau lebih sel ya yang memiliki fungsi dan sifat yang sama. Jadi jaringan itu bisa dikatakan sebagai kumpulan dari berbagai macam sel yang memiliki sifat dan fungsi yang sama. Nah, khusus di bab 2 ini kita hanya membahas terkait dengan jaringan tumbuhan, sedangkan jaringan hewan akan secara lebih khusus kita bahas di bab 3. Nah, di sini Budila akan menjelaskan ya dulu terkait dengan struktur tumbuhan tanaman dikotil, karena nantinya kita akan banyak sekali membahas terkait dengan tanaman dikotilnya. Nah, anak-anakku sekalian, di sini sudah Budila sajikan ada gambar ya. Nah, gambar di situ adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Kalian bisa lihat di situ ada akar ya, kemudian ada batang ya, kemudian ada daun, ada bunga dan lain sebagainya. Tentunya untuk menjadi suatu organ yang demikian, ini tidak kemudian langsung celing jadi, tidak begitu ya, tapi mengalami beberapa proses dan tahapan ya. Nah, salah satunya adalah diawali dengan pembentukan jaringan-jaringan itu dulu. Nah, setelah jaringan-jaringan itu berkumpul dan terbentuk, maka akan menjadi suatu organ yang bisa kita sebut akar, bisa kita sebut batang, bisa kita sebut daun dan lain sebagainya. Gitu ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya jaringan tumbuhan ya itu dibagi menjadi dua macam. Ada jaringan meristem atau embrionik dan ada jaringan dewasa atau jaringan permanen. Apa sih bedanya? Mari kita lihat di sini ya. Nah, jaringan embrionik atau jaringan meristem ini adalah jaringan muda. Jadi dia ini sangat banyak ya terdapat di jaringan-jaringan yang dia itu umurnya masih muda. Tetapi tidak menutup kemungkinan dia juga berada pada jaringan-jaringan jadi berada pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah agak dewasa ya, seperti itu. Nah, jaringan meristem ini dia dicirikan dengan selnya selalu aktif membelah. Nah, ketika sudah membelah ini secara aktif, otomatis dia sangat aktif mengalami pertumbuhan. Nah, meristem ini dia dibagi menjadi dua macam ya, ada namanya meristem primer, ada namanya meristem sekunder. Dia dibedakan atas dasar pertumbuhannya. Kalau meristem primer dia itu tingginya ke atas atau ke bawah, jadi dia meninggi atau bertambah panjang ke bawah ya. Sedangkan kalau meristem sekunder dia lebih mengarah ke lebar ya, atau dia perbesaran diameter batang. Nah, kayak gitu. Otomatis misalnya kita lihat ya, tumbuhan jati yang berumur 1 tahun tentu akan berbeda dengan tumbuhan jati yang umurnya 50 tahun ya, terkait dengan diameternya yang mungkin lebih besar ya, kemudian terkait dengan tingginya mungkinnya lebih tinggi dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan bahwa ada jaringan meristem di tumbuhan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya bentuk dan ukuran selnya itu sama ya.
Dan yang ketiga, kaya akan protoplasma. Kemudian yang keempat, dinding selnya tentu tipis karena dia masih muda ya. Kemudian yang kelima, isi sel tidak mengandung kristal dan cadangan makanan. Dan yang keenam, vakuola atau rongga selnya belum ada atau bahkan sangat kecil. Itu adalah ciri-ciri dari jaringan meristem. Nah, sedangkan ciri-ciri dari jaringan permanen atau jaringan dewasa itu apa aja sih? Nah, yang pertama, jaringan yang selnya telah berhenti tumbuh. Jadi pada jaringan permanen itu selnya tidak membelah lagi sehingga dia sudah tidak tumbuh lagi. Sehingga dia itu bentuknya sama dan juga ukurannya juga tetap kayak gitu. Jadi karena dia tidak melakukan pembelahan lagi. Yang kedua, sel penyusunnya berupa sel hidup atau sel mati. Jadi jaringan dewasa ini bisa disusun oleh selnya itu sudah mati, bisa ya, atau disusun dengan sel hidup. Tetapi kebanyakan sel jaringan permanen ini disusun oleh jaringan yang sudah mati. Seperti itu ya, sel yang sudah mati. Nah, yang ketiga, dia tersusun atas jaringan yang sederhana dan juga jaringan yang kompleks. Nah, untuk memahami dua macam jaringan ini, maka kita akan lanjutkan pembahasan kita di slide selanjutnya. Nah, kita bahas terkait dengan jaringan meristem dulu atau jaringan embrionik ya. Di sini Bu Dilal ada berbagai macam contohnya ya. Jadi jaringan meristem itu bisa dibagi berdasarkan asal ya, ini juga bisa dibagi berdasarkan letak, ada 3 ya. Jadi jika dia dibagi berdasarkan asal, ada namanya meristem primer dan meristem sekunder, sama seperti yang Budila jelaskan tadi ya. Jika dia dibagi berdasarkan letak, dia ada namanya meristem apikal, meristem aksilar atau interkalar, dan juga meristem lateral. Nah, jadi ada 3 ya berdasarkan letak, sedangkan 2 berdasarkan asal. Nah, kita bahas dulu yang berdasarkan asalnya dulu ya. Nah, meristem primer itu adalah apa sih? Meristem primer adalah berkembang dari sel embrionik ya. Tentu dia merupakan jaringan yang masih muda. Kemudian yang ketiga, menyebabkan akar dan batang bertumbuh panjang ya. Kalau batang dia merambat tinggi ya, arahnya ke atas, arahnya itu vertikal ya. Sedangkan kalau akar dia bertambah panjang, arahnya juga vertikal. Jadi dengan kata lain ya, meristem primer ini adalah pertumbuhannya yang arahnya tegak atau vertikal. Begitu. Kemudian yang berikutnya terdapat pada ujung ya, daerah ujung manapun. Ujung akar ya, ada di ujung batang, ada di ujung daun. Nah, jadi dia itu letaknya adalah di ujung-ujung. Nah, sedangkan kalau meristem sekunder, dia itu berkembang dari jaringan permanen atau jaringan dewasa yang kemudian bersifat embrional. Nah, jadi dia ini untuk meristem sekunder ya, dia itu berasal dari jaringan yang sudah dewasa tetapi dia masih bersifat embrional, artinya masih bisa terus tumbuh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya menyebabkan akar dan batang membesar. Jadi ini pertumbuhannya itu ke arah yang diameter ya, perbesaran diameter. Seperti yang Budila jelaskan tadi ya. Jadi meristem sekunder ini dengan kata lain dia tumbuhnya adalah horizontal, secara horizontal seperti ini ya. Jadi dia bertumbuh besar. Ada di mana? Ada di kambium. Kalau dia tumbuhan dikotil ada di kambium gabus juga ya. Jadi ada kambium gabus. Itu untuk yang meristem sekunder. Asalnya di sana. Nah, kalau meristem berdasarkan letak, ini ada namanya meristem apikal, meristem interkalar atau aksilar, dan ada meristem lateral ya. Bedanya apa? Kalau apikal itu dia adanya di ujung atau di pucuk ya. Sehingga meristem apikal ini biasanya disebut sebagai meristem primer ya. Kemudian kalau meristem interkalar, dia terdapat di antara jaringan dewasa ya. Kemudian kalau meristem lateral, dia terdapat memanjang sejajar permukaan batang atau akar. Nah, dia itu berada di bagian yang sejajar memanjang dengan permukaan batang dan akar. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Oh, belum ada gambarnya. Nah, ini ya gambarnya.
Ini namanya tunas apikal atau meristem apikal, atau bisa juga disebut sebagai meristem primer ya. Di bagian sini ini adalah letaknya meristem apikal. Nah, kemudian meristem lateral itu di mana sih? Meristem lateral itu di sini. Ya. Jadi meristem lateral itu dia bisa menyebabkan pertumbuhan diameter, atau dia juga bisa disebut sebagai meristem sekunder. Sedangkan meristem interkalar itu berada di antara jaringannya dewasa. Di mana? Nah, ini biasanya ada di ruas-ruas batang tumbuhan. Misalnya ini ada tumbuhan jagung ya, itu ada ruas-ruasnya. Nah, yang ruas-ruasan ini namanya adalah meristem interkalar. Di mana lagi? Contohnya jagung, kemudian tebu ya. Ada kan itu ya? Bambu ya kan. Nah, itu juga ada meristem interkalarnya. Seperti itu ya anak-anak ya, sudah paham ya letaknya. Ini saya ulangi lagi. Ini adalah meristem apikal, dia letaknya di pucuk. Ini adalah meristem lateral, dia berada di kambium karena dia menyebabkan pertumbuhan diameter. Sedangkan meristem interkalar atau aksilar dia berada di ruas-ruas di antara jaringan dewasa ya. Ini ruas-ruasnya. Seperti itu. Nah, berbagai macam teori itu ada yang menyebutkan promeristem ya, itu adalah asal dari meristem ya. Jadi meristem itu dibentuk dari promeristem. Nah, promeristemnya apa aja? Dia ada protoderm, ada prokambium, ada meristem dasar yang nantinya dia berdiferensiasi dan terspesialisasi untuk membentuk. Kalau protoderm itu dia akan membentuk epidermis, sedangkan kalau prokambium dia akan membentuk jaringan pengangkut, sedangkan meristem dasar dia akan membentuk jaringan dasar atau parenkim ya. Nah, ini menurut teori siapa? Menurut teori Haberland ya. Jadi menurut teori Haberland itu meristem itu berasal dari promeristem. Nah, promeristem itu apa aja? Ada 3 ya. Ada protoderm, ada prokambium, sama ada meristem dasar yang nanti dia akan berdiferensiasi dan terspesialisasi menjadi jaringan yang lebih spesifik lagi ya, seperti itu. Nah, kemudian juga ada yang namanya teori titik tumbuh ya. Ini ada 2 macam teori. Kalau kalian tanya mana Bu teori yang betul, semuanya sama-sama benar ya, dan semuanya juga tidak ada yang salah ya. Karena ini adalah teori, jadi ini adalah suatu pendapat ya dari orang-orang atau ahli-ahli, sehingga kita wajib untuk menghargai ya. Nah, teori titik tumbuh ini ada 2 macam, ada teori tunika dan korpus dan ada teori histogen ya. Teori tunika korpus ini adalah bagian tepi yang terdiri atas sel-sel yang aktif membelah sehingga memperluas bagian titik tumbuh disebut sebagai tunika. Sedangkan bagian dalam terdiri atas sel-sel yang membelah ke segala arah dan berdiferensiasi yang disebut dengan korpus. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori tunika dan korpus ini dia spesifik di ujung batang ya. Sedangkan kalau teori histogen ini dia spesifiknya ke ujung akar. Nah, jadi di teori tunika korpus ini ternyata di ujung batang itu dibagi menjadi 2 area ya. Ada area tunika dan area korpus. Area korpus itu yang seperti ini, dia itu bisa berkembang ke segala arah ya. Sedangkan teori tunika dia bisa berkembang menjadi tinggi. Nah, seperti ini. Di sini ya. Ini tunikanya, sedangkan ininya adalah korpus. Sorry. Nah, kemudian di sini ada teori histogen. Nah, teori histogen itu dia berpendapat bahwa titik tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari 3 macam bagian. Ada bagian dermatogen, ada bagian periblem, ada bagian plerom ya. Sehingga kalau digambarkan itu semacam ini ya. Nah, dermatogen itu adalah bagian luar yang nantinya dia akan membentuk epidermis. Sedangkan kalau periblem dia adalah bagian yang tengah yang nantinya akan berubah menjadi korteks. Dan kemudian ada bagian plerom, bagian stel atau empulur ya, yang dia nanti akan menjadi empulur atau stel ya. Jadi ini namanya florem. Oke anak-anakku, itu tadi sudah kita bahas terkait dengan jaringan meristem. Nah, berikut ini Budila akan jelaskan kepada kalian juga terkait dengan jaringan dewasa.
Nah, jaringan dewasa itu terbentuk dari hasil diferensiasi dan spesialisasi dari sel-sel hasil pembelahan jaringan meristem. Jadi intinya jaringan dewasa itu bisa disebut sebagai hasil perkembangan ya, atau hasil pertumbuhan dari meristem, dari jaringan meristem ya, sehingga dia itu jaringan meristem bisa berkembang menjadi jaringan dewasa. Seperti yang Budila bilang di tadi ya, ada apa tadi, teori dari Haberland tadi ya, ada protoderma, ada prokambium, ada meristem dasar ya, seperti itu. Nah, jaringan dewasa ini ternyata dia dibagi menjadi 5 macam. Ada jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan pengangkut, jaringan penguat, dan jaringan sekretori yang nantinya juga dia itu punya ciri-ciri yang berbeda. Nah, apa sih ciri-cirinya? Kita bahas satu-satu. Nah, jaringan epidermis ini secara umum ya, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang terletak di paling luar. Epi itu artinya luar. Ya, jadi lapisan paling luar itu dinamakan epidermis. Karena letaknya di luar, otomatis jaringan ini berfungsi sebagai pelindung jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Kemudian selnya itu tersusun rapat, berbentuk seperti balok atau pipi, tidak terdapat ruang antar sel ya. Jadi dia itu sangat rapat karena dia berfungsi sebagai pelindung, otomatis harus rapat. Masa ada tembok itu renggang? Kan tidak ya. Jadi sama. Jadi dia itu bentuknya balok atau pipi, kemudian dia letaknya itu berdekatan atau rapat dan tidak ada ruangan antar sel. Nah, berikutnya juga selnya tidak berklorofil kecuali pada sel penutup dan pada stomata. Jadi dia itu tidak mengandung klorofil ya, kecuali di stomata atau di sel penutup. Nah, kecuali pada sel penutup yang ada di stomata, maksudnya seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah parenkim. Parenkim itu nama lainnya adalah jaringan dasar. Jaringan dasar itu dia memiliki berbagai macam ciri, yaitu sel-selnya masih bisa membelah lagi ya. Kemudian bentuk selnya bisa bulat, bisa persegi ya. Dan dinding selnya tipis tetapi vakuolanya besar. Kemudian terdapat ruangan antar sel ya. Jadi di sini dia ada ruang antar sel, vakuolanya besar, dinding selnya tipis dan sel-selnya bisa membelah lagi ya, seperti itu. Itu jaringan parenkim atau jaringan dasar. Sedangkan jaringan penguat itu dia tersebar di antara jaringan dasar. Jadi jaringan penguat ini dia tersebar di antara parenkim ya. Kemudian mengelompok sendiri dan terdiri dari sklerenkim dan kolenkim. Jadi penguat itu nanti ada 2 macam anak-anak ya. Ada kolenkim, ada sklerenkim yang akan kita bahas lebih lanjut. Ini Budila masih memperkenalkan dulu pada kalian ya. Nah, berikutnya ada pengangkut. Nah, pengangkut juga ada 2 macam nanti ya, ada silem, ada floem. Fungsinya untuk apa sih? Oh ya, untuk mengangkut unsur hara, mengangkut mineral, mengangkut air ya dari dalam tanah ya, atau dari daun ya menuju ke seluruh bagian tumbuhan. Karena tumbuhan kan makhluk hidup ya anak-anak ya. Jadi juga butuh makan, juga butuh air dan lain sebagainya. Nah, ini nanti dia akan memfungsikan bagian dari jaringan pengangkut, yaitu silem dan floem. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, sedangkan sekretori itu apa sih? Sekumpulan sel yang dia itu bisa mengeluarkan sesuatu atau mengeluarkan zat tertentu, misalnya nektar bunga ya, bisa mengeluarkan madu. Kemudian bisa mengeluarkan garam ya. Kemudian bisa mengeluarkan apa lagi ya? Bisa mengeluarkan resin, bisa mengeluarkan racun. Iya loh, ada loh ya tumbuhan itu yang beracun. Nah, beberapa pengeluaran-pengeluaran inilah yang dia itu nanti dimasukkan ke dalam kelompok jaringan sekretori, artinya sel yang bisa mengeluarkan suatu zat tertentu. Gitu ya. Nah, oke, sekarang kita langsung fokus ke epidermis. Hari ini nanti Budila akan jelaskan 3 macam dulu ya kalau lutut ya, epidermis, jaringan penguat sama jaringan dasar ya. Kita bahas dulu yang epidermis. Anak-anakku sekalian ya, di sini sudah Budila pampangkan ada gambar ya, gambar yang bagus warnanya biru ya. Nah, ini adalah penampang jaringan epidermis yang dilihat dari mikroskop. Nah, seperti yang Budila jelaskan di awal, jadi jaringan ini tuh fungsinya untuk pelindung jaringan di bawahnya karena dia letaknya paling luar ya. Kemudian dia juga berfungsi sebagai pencegah hilangnya air ya.
dan juga penyimpanan air, dan juga sebagai penyerapan air, dan juga sebagai kelenjar. Jadi dia ada 5 fungsi ya. Yang utama itu pelindung, yang kedua mencegah hilangnya air, yang ketiga penyerapan air, dan yang keempat adalah kelenjar. Seperti itu ya. Itu jaringan epidermis. Nah, ternyata jaringan epidermis itu macam-macam bentuknya. Nah, yang dinamakan sebagai derivat epidermis, atau bentuk-bentuk dari wujud epidermis itu bisa berubah wujud tertentu ya, bisa menjadi wujud-wujud tertentu. Itu namanya derivat epidermis. Di gambar ini ada 5 ya, nanti ada lagi. Nah, ini jadi totalnya ada 8 derivat epidermis yang akan kita bahas satu persatu ya. Oke, kita bahas stomata dulu. Nah, ini stomata ya anak-anak ya. Nah, stomata ini saya rasa ini cukup populer ya di kalian, karena pada saat SD, SMP, SMA bahkan ya kelas 1 pun juga sering disebut ini ya, namanya stomata. Nah, stomata ini fungsinya apa sih? Stomata itu sebagai jalan masuk dan keluarnya karbon dioksida dan oksigen pada saat respirasi, dan juga sebagai jalur penguapan air atau namanya transpirasi ya. Nah, stomata itu adalah celah sempit, celah atau lubang yang dia disusun atau dijaga oleh 2 sel penjaga. Nah, 2 sel penjaga itu mana Bu? Nih lo ya. Nah, ini adalah 2 sel penjaga. Sedangkan lubangnya itu mana? Ini adalah lubangnya stomata. Nah, stomata ini bisa membuka dan menutup. Ya, nanti bisa membuka, bisa menutup. Nah, yang kalian lihat ini adalah kondisi pada saat stomatanya terbuka. Mari anak-anak kita ulang lagi. Jadi stomata itu adalah suatu lubang yang dia itu dilindungi oleh sel penjaga, 2 sel penjaga ya, dan berfungsi sebagai pertukaran gas ya, untuk keluar masuknya gas karbon dioksida dan juga gas oksigen pada saat proses respirasi ya, dan juga sebagai jalur penguapan air atau namanya prosesnya adalah transpirasi. Harus paham ya. Oke. Derivat yang kedua namanya trikoma. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada suatu tumbuhan, kemudian dia punya semacam duri ya, ini ya, kayak duri-duri ini. Nah, ini sebenarnya adalah rambut-rambut halus anak-anakku ya. Jadi trikoma itu rambut-rambut halus ya, yang dia juga bisa mengeluarkan sekret ya. Sekret artinya zat, atau dia juga bisa tidak mengeluarkan zat. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya. Nah, trikoma ini adalah rambut-rambut. Kalau kalian pernah megang daunnya kersen ya, daunnya kersen atau daunnya jati, kalau kalian pegang itu kan kasap ya nak ya. Kalau kita pegang namanya tuh daunnya itu kan rasanya kan kasap, itu apa ya, kasar. Terkadang ada lugute ya. Lugute what the lugut ya. Lugut itu rambut-rambut yang kadang itu gatel sekali ya. Yang paling nampak itu ketika kita pegang tunasnya bambu ya, itu yang paling kelihatan. Itu ada lugutnya ya, ada rambut-rambut kecil-kecil itu yang terkadang ketika kena pada kulit itu dia gatel. Nah, rambut-rambut itu adalah salah satu contoh nyata dari yang namanya trikoma ya. Anak-anakku semuanya ya udah tahu ya. Coba kalian sebutkan lagi daun atau bagian tumbuhan yang dia ada trikomanya. Pasti banyak ya, durian, kemudian daun waru ya, dan lain sebagainya. Nah, fungsinya untuk apa sih ya? Yang pertama, dia fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan ya. Yang kedua, untuk meneruskan rangsangan. Yang ketiga, mengurangi gangguan dari hewan-hewan herbivora. Nah, terkadang ada hewan-hewan herbivora itu kan ingin menyerang ya, sehingga dengan adanya trikomata ini, karena dia mungkin bersifat gatel ya, ada lain sebagainya, atau sakit ketika dimakan, beberapa hewan herbivora biasanya lebih cenderung untuk menghindari jenis tumbuhan-tumbuhan tertentu ini ya, karena ada trikomanya tadi, takut anak-anak ya. Jadi trikoma juga dimasukkan ke dalam pengurangan gangguan dari hewan herbivora. Selanjutnya membantu ya penyebaran biji. Yang kelima, membantu penyerbukan bunga, dan yang keenam, membantu penyerapan air dan garam mineral. Oke, seperti itu ya nak ya, sudah paham ya. Nah, sekarang ada namanya emergensia. Emergensia itu apa sih? Nah ya, emergensia itu adalah tonjolan yang berada pada permukaan organ. Dia terbentuk dari jaringan epidermis dan jaringan subepidermis atau jaringan di bawah epidermis.
Contohnya adalah ini. Ya, ini tonjolan-tonjolan ini. Ini apa? Buah apa, Nana? Oke, masih ingat ya? Ini namanya buah rambutan. Di kulit rambutan ini kita bisa lihat jelas ya, Nana ya. Di sini ada yang namanya tonjolan-tonjolan. Tapi ketika kita sentuh tidak sakit ya. Nah, ini namanya emergensia. Ya, anak-anakku, silakan kalian cari itu ya. Apa kira-kira tumbuhan-tumbuhan yang punya tonjolan-tonjolan semacam ini. Ya, pasti banyak sekali contohnya. Nah, selanjutnya adalah spina. Spina itu adalah duri atau tonjolan pada permukaan epidermis yang terbentuk dari jaringan stel di bawah korteks. Kalau ini tadi kan terbentuk dari epidermis dan subepidermis, sedangkan kalau ini adalah jaringan epidermis dan terbentuk dari jaringan epidermis dan stel di bawah korteks ya. Contohnya apa? Spina itu duri. Contohnya adalah duri pada bugenvil ya kan ya. Kemudian ada duri mana lagi? Duri pada tumbuhan apa ya lagi ya selain bugenvil mawar dan lain sebagainya itu ya seperti itu. Oke, kemudian sel kipas. Sel kipas itu apa sih? Sel yang lebih besar dari sel epidermis. Dia bervakuola besar, berdinding tipis serta berisi air. Fungsinya untuk dapat membuka serta juga menutup daun ya, atau yang namanya sebagai gerakan menggulung daun. Dia intinya untuk mengurangi penguapan juga sih sebenarnya ya si sel kipas ini. Nah, aku coba lihat di sini. Jaringan epidermis itu ini ya bagian luar sendiri ya. Nah, ini kan dia sebelah kanan dan kirinya ini kan ukurannya normal ya, kecil-kecil ya seperti ini. Nah, ini kecil-kecil. Nah, ternyata suatu kali kita dapati ada ukuran epidermis yang dia lebih besar daripada yang lain. Nah, ini ya. Nah, inilah yang dinamakan sebagai sel kipas, yaitu sel yang ukurannya lebih besar daripada sel epidermis yang lainnya. Fungsinya dia sebagai proses penggulungan daun, ya. Apa contohnya? Daun yang ketika musim panas dia menggulung. Apa ya? Banyak ya. Ada daun pisang, ya. Kemudian ada daun jati, ada banyak daun lah, ya. Yang dia itu juga melakukan penggulungan daun. Nah, ini siapa yang membantu? Yang membantu adalah sel kipas. Berikutnya adalah sel kersik atau silika. Ya, ini Budila contohkan ada di tanaman tebu ya. Yaitu bagian sel epidermis yang berbentuk bulat, elip dan juga pelana yang berisi kristal kersik. Hal ini menyebabkan permukaan batang menjadi keras. Ya, jadi dia itu fungsinya adalah mengeraskan permukaan batang tumbuhan ya. Kita misalkan adalah tebu ya, tebu itu isinya adalah zat kersik ya, batangnya itu isinya adalah zat kersik, sehingga ketika kita ingin makan bagian dalam itu harus dikupas dulu kan, dikupasnya harus pakai pisau, harus pakai lameng dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa permukaan batangnya itu sangat keras. Nah, ini kenapa bisa keras? Karena di situ ada namanya sel kersik. Nah, seperti itu ya nak ya. Kemudian ada namanya filamen. Filamen ini tersusun oleh sel-sel mati yang terbentuk pada bagian dalam epidermis akar gantung atau yang namanya akar nafas pada tumbuhan epifit, artinya tumbuhan yang menumpang ya. Tumbuhan epifit itu adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain. Fungsinya sebagai pengikat oksigen dan penimbun. Nah, jadi filamen dia ini fungsinya sebagai pengikat oksigen dan penimbun. Oke, tumbuhan epifit itu berbeda dengan tumbuhan benalu ya. Kalau tumbuhan benalu dia itu makan minumnya ikut tumbuhan yang ditempeli, tapi kalau epifit itu dia cuma nempel doang. Jadi dia itu cuma tempat tumbuhnya di sana, tapi dia tidak mengambil ya, tidak mengambil makanan dan juga air yang ada di dalam tumbuhan yang ditumpangi, tidak. Nah, tumbuhan epifit ini dia contohnya itu adalah anggrek ya. Anggrek itu kan dia juga hidupnya menempel ya. Kemudian dia juga punya yang namanya akar gantung. Ya, anak-anak ya. Ada akar gantungnya. Nah, akar gantungnya ini dia menyimpan udara, oksigen dan juga air ya. Sehingga kenapa bisa seperti itu? Karena di sana ada namanya filamen. Nah, filamen ini adalah salah satu dari jenis derivat epidermis. Nah, coba sebutkan lagi apa tumbuhan yang punya akar gantung ya. Ya, itu sudah pasti dia punya filamen karena fungsinya sebagai pengikat oksigen dan juga air. Nah, berikutnya ada litokis. Nah, litokis itu apa sih? Litokis itu adalah sel epidermis ya yang dindingnya mengalami penebalan dan mengandung sistolit. Bentuknya menyerupai sarang lebah yang tersusun oleh selulosa dan endapan kalsium. Ukurannya lebih besar dari ukuran epidermis sekitarnya. Nah,
bedanya dengan sel kipas tadi, kalau sel kipas tadi kan cuman ukurannya besar, isinya air kan begitu ya. Nah kalau ini enggak, dia itu ukurannya besar, isinya adalah sistolit. Nah ini sistolitnya ini nak ya. Jadi ukurannya itu berbeda dari ukuran epidermis yang ada di kanan kirinya. Dia lebih besar ukurannya dan di dalamnya juga ada sistolitnya. Ini yang dinamakan sebagai litokis. Nah, seperti itu ya, sudah kita bahas 8 derivat epidermis. Selanjutnya kita akan mengetahui mekanisme pembukaan dan penutupan stomata. Ini sangat penting nak ya, makanya Budila ingin jelaskan pada kalian biar kalian tahu gimana sih caranya stomata itu bisa membuka dan menutup, Bu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi stomata pada saat terbuka itu bisa kalian lihat di gambar ini ya. Kemudian stomata pada tahap tertutup kalian bisa lihat di sebelah sini. Kalau kalian lihat dua gambar ini tentu kalian menemukan perbedaan ya. Yang pertama dia lubangnya besar atau lebar ya. Yang di sini lubangnya sempit atau dia hampir tidak punya lubang karena dia tertutup. Nah, stomata opening atau pembukaan stomata ini dia terjadi ketika sel-sel penjaga aktif mengakumulasikan ion kalium dari sel tetangga ya, sehingga akan menurunkan potensial air sel sehingga air masuk melalui osmosis, sedangkan sel penjaga membengkak. Nah, jadi pada tahap ini ya, itu ada pemasukan air ya dari sel tetangga ya, dari sel tetangga menuju ke ini sel penjaga, sehingga sel penjaganya ini membengkak karena dia terisi air. Ketika membengkak otomatis dia meregang kan ya, ketika meregang ini lubangnya jadi terbuka. Sedangkan kalau stomata closing ya, ini adalah ketika sel penjaganya mengeluarkan ion kalium sehingga meningkatkan potensial air sel dan menyebabkan sel penjaga kehilangan air ya. Jadi dia ini mengeluarkan kalium sehingga air atau H2O ini dia juga ikut keluar, sehingga yang tadinya dia membengkak dia jadi menipis atau memipih atau lembek sehingga kempes. Kalau sudah kempes maka dia sel penjaga ini akan menutupi yang namanya lubang sitoplasma. Seperti itu ya. Sehingga sitoplasma dalam keadaan ini adalah dia tertutup. Nah, dari penjelasan Budila tadi kalian bisa simpulkan ya bahwa yang mempengaruhi proses buka dan tutupnya stomata itu adalah ada 3 hal ya. Yang pertama ada yang namanya kalium, ion kalium, kemudian ada H2O atau air, dan yang ketiga adalah gerakan sel penjaga melalui proses osmosis ya. Seperti itu, harus diingat-ingat anak-anak ya. Kita ulangi lagi ya, boleh ya. Nah, kalau stomata opening ya, ini dia ion kaliumnya masuk ke dalam sel penjaga sehingga membawa airnya juga ikut masuk melalui proses osmosis, sehingga sel penjaganya ini membengkak. Ketika dia membengkak, meregang dan membuka lubang sitoplasma. Sedangkan kalau stomata closing ya, dia ini kaliumnya itu dikeluarkan, ion kaliumnya dikeluarkan sehingga airnya juga ikut keluar. Dengan demikian maka sel penjaga kehilangan air yang sangat banyak ya, sehingga dia memipih atau kempes ya, sehingga lubang stomatanya dia jadi tertutup. Begitu ya anak-anak ya. Nah, ini Budila janjikan tadi ada jenis-jenis trikoma ya. Tadi ada trikoma yang dia itu mengeluarkan sekret dan ada yang tidak mengeluarkan sekret. Nah, kalau yang mengeluarkan sekret itu dinamakan trikoma glanduler, mengeluarkan suatu zat ya. Sedangkan kalau stomata yang tidak mengeluarkan suatu zat ini namanya stomata non glanduler atau stomata yang tidak mengeluarkan sekret. Contohnya banyak ya anak-anak. Di sini ada rambut bersel 1, ada rambut bersel banyak, rambut kersik, rambut bercabang, rambut akar ya. Ini adalah contoh dari non glanduler. Sedangkan kalau stomata glanduler dia itu ada banyak juga. Ada stomata yang hidatoda, artinya dia bisa mengeluarkan air. Ada stomata sekresi garam, artinya dia bisa mensekresikan atau mengeluarkan garam. Ada yang sekresi nektar ya, berarti dia bisa mengeluarkan madu. Dan juga ada namanya rambut sengat atau dia bisa mengeluarkan namanya racun. Ya, yang di sini Budila contohkan. Ya, di sini ini adalah contoh dari trikoma glanduler yang dia itu mengeluarkan sekresi garam. Ini kelihatannya garamnya ya.
Nah, ini biasanya ada pada tumbuhan mangrove ya. Sedangkan yang ini adalah sekresi rambut sengat ya. Di sini di pojok-pojokannya ini ya. Di pojok-pojokannya ini kita udah kelihatannya ada namanya rambut sengat. Kemudian di sini ada namanya rambut kersik. Ini adalah contoh pada daun durian ya, terutama pada bagian belakangnya. Itu kalau kita keruk ya, itu kan warnanya coklat ya. Yang atas ini dia warna hijau, yang bawahnya dia warna coklat pada tumbuhan durian itu. Kalau kita keruk itu kita baru tahu bahwa itu adalah trikoma bersisik atau termasuk sebagai trikoma non glanduler. Nah, sedangkan yang gambar di sebelah sini ini adalah contoh dari stomata hidatoda atau stomata glanduler yang tipenya bisa mengeluarkan air seperti itu. Dan banyak lagi anak-anakku contohnya, silakan kalian browsing sendiri ya di internet atau membaca buku-buku biologi itu. Insya Allah nanti banyak sekali di situ tergambar jelas ya. Ada beberapa tumbuhan yang memang punya keistimewaan dalam mempunyai trikoma ini ya. Oke, seperti itu. Oke anak-anakku semuanya, cukup di sini dulu. Nampaknya kita cuma bisa membahas terkait dengan epidermis ya, karena waktunya sudah panjang, biar kalian tidak lupa ya. Nah, besok kita akan bahas terkait dengan jaringan dasar, jaringan pengangkut, jaringan penguat, juga jaringan sekretori ya, sampai lupa Budila. Oke anak-anakku, cukup di sini dulu. Semoga apa yang kita bahas tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini dengan baik ya, dan terima kasih sudah memberikan komentar ya. Tetap menjaga protokol kesehatan agar kita fisiknya sehat ya, dan juga bisa semangat belajar. Jika video ini sangat bermanfaat, silahkan share kepada teman-teman kalian, bisa ke media sosial kalian ya, Facebook, Twitter, ataupun Instagram ya, agar teman-teman kalian di luar sana bisa belajar bersama kita, terutama di pelajaran biologi. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.